エビのグラタン。やった。本当。Halo Sobat Bang Debak. Pada kesempatan kali ini, Bang Debak akan melanjutkan alur cerita dari film Pengawas Narapidana, di mana pada episode kemarin diperlihatkan Agawa yang mendapatkan sebuah misi baru, yaitu menjadi Hogoshi atau pengawas bagi seorang pria mantan narapidana yang tersandung kasus pembunuhan. Di mana setelah mendalami dan mencoba berteman dengan pria itu, Agawa menyadari bahwa pria itu memiliki hati yang baik. Untuk itu, buat para penikmat alur cerita film, tanpa banyak bacot, langsung saja kita saksikan alur ceritanya, coy. Film diawali dengan memperlihatkan Rumi yang bercerita dengan Agawa mengenai kelainan yang dialami oleh Ishikawa, di mana akibat kelainan itulah yang menyebabkan suami Rumi dieksekusi oleh adiknya sendiri, yaitu Ishikawa. Setelah mendengar cerita dari Rumi, Agawa meminta izin kepada atasan Hogoshi untuk menelusuri lebih dalam terkait masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Ishikawa. Awalnya atasan Hogoshi tak ingin membiarkan anak buahnya itu menelusuri permasalahan kliennya lebih dalam dan jauh, karena menganggap tugas Hogoshi hanyalah mengawasi dan merehabilitasi. Namun setelah Agawa memohon dengan muka penuh percaya diri, atasan Hogoshi pun menyanggupi permintaan Agawa. Singkat cerita, kini Agawa sedang melakukan pertemuan dengan Rumi, kakak ipar dari Ishikawa. Dan dari sana kisah pun dimulai. Saat itu, Rumi dan suaminya menjalankan sebuah kafe kecil-kecilan. Dan Ishikawa yang pekerjaannya sebagai petani sayuran selalu menyuplai sayuran dari hasil kebunnya kepada kakaknya. Saat itu seorang anak bernama Aoi berkunjung di kafe milik mereka. Dan Ishikawa yang melihat anak itu spontan merasa terkesan dengan Aoi. Hingga pada akhirnya Aoi menjadi dekat dengan Ishikawa, karena Aoi sangat senang dengan melakukan aktivitas berkebun. Karena kedekatan itulah, diam-diam Ishikawa selalu memotret Aoi, hingga akhirnya aksi berlebihan dari Ishikawa diketahui oleh kakaknya. Saat itu kakak Ishikawa diam-diam memarahi adiknya dan melarangnya untuk bertemu Aoi lagi, karena kakaknya mengetahui bahwa Ishikawa diam-diam telah menyukai seorang bocil. Setelah mendengar cerita dari Rumi, Agawa pun memohon kepada Rumi untuk mengabaikan Ishikawa jika suatu saat bertemu dengannya, karena Agawa takut ke depannya akan memperparah mental dan kejiwaan Ishikawa. Mendengar permintaan Agawa, Rumi merasa heran dan malah mengatakan bahwa Agawa tidak mengerti dengan perasaannya, karena pada dasarnya yang menjadi korban dalam tragedi ini adalah dirinya dan suaminya. Singkat cerita, usai menemui Rumi, kakak ipar Ishikawa, kini lagi-lagi Agawa harus berlari ke kantor polisi karena mendengar Ishikawa harus diamankan oleh pihak berwajib. Sesampainya di sana, polisi menjelaskan kepada Agawa bahwa mereka mendapatkan laporan dari orang tua Aoi yang mengatakan bahwa Ishikawa beberapa kali selalu membuntuti dan mengikuti anaknya. Setelah melalui proses yang panjang, kini Agawa akhirnya berhasil mengeluarkan Ishikawa dari kantor polisi. Di perjalanan pulang, Agawa tidak henti-hentinya menceramahi Ishikawa
dengan berkata kepadanya untuk menjauhi gadis remaja bernama Aoi. あなたの甘い空想の中の葵ちゃんではなく、もし本当に葵ちゃんのことを思うなら。 Mendengar perkataan Agawa spontan membuat darah Ishikawa menjadi mendidih dan meluapkan amarahnya ke berbagai benda yang ada di tempat itu. Puas menyalurkan amarahnya, Ishikawa pun segera pergi meninggalkan Agawa. Scene pun kembali berpindah dan kali ini memperlihatkan Agawa yang sedang mengunjungi rumah kediaman Aoi. Saat itu orang tua Aoi merasa takut dengan tingkah laku dari Ishikawa, sehingga membuat mereka terpaksa harus menghubungi pihak berwajib. Setelah berhasil menenangkan orang tua Aoi, Agawa pun meminta tolong untuk bertemu dengan Aoi. Tujuannya agar Aoi mau bertemu dengan Ishikawa dan menjelaskan perasaannya kepada Ishikawa. Awalnya orang tua Aoi tidak mau untuk mempertemukan Aoi dengan Agawa, tapi karena mengetahui masalah yang dihadapinya mulai membesar, Aoi pun bersedia untuk bertukar cerita dengan Agawa. Usai bertemu Aoi, di malam hari Agawa kembali mendatangi Ishikawa untuk mewawancarai Ishikawa mengenai tragedi yang menyebabkan dirinya bisa masuk ke dalam jeruji besi. Dan dengan tampang lemas pun Ishikawa memulai ceritanya. Kala itu Ishikawa dengan amarah yang memuncak masuk ke dalam kafe milik kakaknya dan segera meminta pertanggungjawaban kakaknya karena telah mengambil foto-foto Aoi dari dalam kamarnya tanpa sepengetahuan Ishikawa. Ishikawa terus mencari foto-foto Aoi yang hendak dibuang oleh kakaknya itu, hingga mereka pun terlibat perkelahian. Singkat cerita, melihat foto-foto Aoi yang berjatuhan, Ishikawa pun segera memungutnya. Dan ketika Ishikawa ingin membawa foto-foto itu kembali, kakaknya tanpa pikir panjang menghentikan aksi Ishikawa, sehingga membuat amarah Ishikawa meluap-luap dan menghabisi kakaknya malam itu. Scene pun kembali. Puas mendengar cerita Ishikawa, Agawa pun berkata kepada kliennya itu bahwa dia telah mempersiapkan sebuah pertemuan antara Ishikawa dan Aoi. Dan Agawa berharap setelah pertemuan itu semuanya bisa berakhir dengan baik-baik saja. Dan singkat cerita, pertemuan antara Ishikawa dan Aoi pun terjadi. Kala itu, Ishikawa yang ditemani Agawa melihat Aoi yang turun dari mobil merasa berbunga-bunga. Setelah bertatap muka, Aoi pun tanpa basa-basi berkata bahwa dulu dia mengikuti Ishikawa karena Aoi sangat suka berkebun. Namun, kini dia tidak suka dengan berkebun lagi. Tidak hanya itu, Aoi juga berkata bahwa dia tidak menyukai Ishikawa. Aoi merasa bahwa Ishikawa adalah om-om mesum yang berusaha mengganggunya, dan itu membuatnya sangat jijik. Hingga pada akhirnya dengan berat hati Aoi menegaskan kepada Ishikawa untuk tidak mengikuti dan mencarinya lagi. Usai mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Aoi sendiri, kini membuat hati Ishikawa menjadi hancur. Dan dengan penuh tangis penyesalan, terpaksa Ishikawa harus mengubur semua kenang-kenangannya bersama Aoi dengan cara membakar semua foto-foto Aoi. Setelah semuanya habis terbakar, Ishikawa terus menangis sambil mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan kepada kakak tercintanya. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung.